Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan saya masih berbincang bersama Bariska Afriani, pengamat pasar modal. Kita akan simak terlebih dahulu saham-saham yang direkomendasikan oleh Bariska, diantaranya adalah MYOR, KLBF, INDF, dan juga CAMP gitu ya. Tadi kita sudah bahas mengenai Mayora, kemudian juga INDF dengan support dan juga resistensinya masing-masing. Kita akan ke KLBF dengan support di 2040, resistensi 2120, rekomendasi buy, sementara itu CAM atau CAMP dengan support di 305 dan resistensi di 328, rekomendasi buy. Untuk Mayora dan juga INDF ada analisis tambahan Mbak Rizka? Cukup seperti yang telah Cukup saya ya? sampaikan sebelumnya, Mas. Baik, kita ke KLBF kalau gitu Mbak Rizka dengan rekomendasi buy. Sebenarnya apa KLBF? Ya, kalau untuk KLBF sendiri, saya lihat ini walaupun saat ini sedang sideways ya, tapi sudah rebound di 2020, ini udah melewati 2020. Kemudian kalau kita lihat dari sisi indikatornya, stokastik RSI sudah melewati area oversold. Jadi jika berhasil golden cross, ini menuju area positif atau uptrend, maka kita bisa buy di level kisaran 2040 sampai 2050. Dengan kita pasang stop loss itu di 2000 dengan target price terdekatnya itu ada di 2120. Oke, sudah ada di level support yang Anda rekomendasikan, range-nya dari 2040 hingga 2050. Harga terakhir di 2050 dan sudah mengalami pelemahan dalam 1 bulan 5,53% dan 2,38% secara mingguan begitu ya. Oke, kalau secara sektornya sendiri untuk sektor farmasi lah ya, untuk INDF misalnya gitu, apa yang membuat KLBF lebih menarik dibandingkan dengan INDF? Maksud kami dengan sektor Indofarma. Ya, dengan Indofarma kalau kita lihat dari sisi pergerakan harga sahamnya nih Mas, ini kan kalau KLBF itu relatif lebih stabil dibandingkan dengan Indofarma, di mana kalau kita lihat Indofarma itu dari sebelumnya pernah menyentuh level sekitar 6.900-an, kemudian saat ini ada di level 825. Jadi ini saya tidak rekomendasikan untuk tipikal investor yang ingin lakukan akumulasi beli jangka panjang, karena dari sisi volatilitasnya, ini volatilitasnya cukup tinggi gitu. Makanya kenapa saya lebih rekomendasikan KLBF, karena KLBF dari sisi market cap yang sekarang kurang lebih di 96 triliun dengan market cap yang besar, dan juga harganya ini yang relatif stabil gitu. Dia kalau kita lihat secara satu tahun terakhir ini kan KLBF juga sudah mengalami peningkatan 27,33% kalau lihat dalam 1 tahun ya. Ini inline dengan kinerja dari KLBF. Itu kenapa rekomendasi saya lebih ke KLBF. Baik, Indofarma Tbk dengan kode saham INAF, saya koreksi ya. Baik, berikutnya untuk saham yang Anda rekomendasikan yang terakhir adalah CAMP. Sebenarnya apa saham yang satu ini Mbak Rizka? Iya, untuk saham ini kan Campina Ice Cream ya, kita tahu. Saya lihat lebih ke analisa teknikalnya, di mana ini saat ini mengalami downtrend atau penurunan. Ini kita lagi potensi dia menuju area support. Supportnya dia itu ada di 304. Jadi kita lihat stokastik RSI-nya juga sedang menuju ke area oversold. Jadi jika berhasil rebound menuju area positif atau uptrend, ini ada potensi kita untuk ambil buy on weakness. Buy on weakness-nya di berapa? Di kisaran 305 sampai 310. Sekarang kan ada di level 312. Ya. Dan kita juga pasang untuk stop loss-nya itu di level 290 dengan target price terdekat di 328. Jadi lebih wait and see untuk CAMP. Oke, baik. Untuk targetnya sendiri akan tercapai di jangka pendek saja atau menengah, Mbak Rizka? Untuk CAMP? Iya, di sini CAMP saya lihat target price-nya ini jangka pendek ya. Ini jangka, tapi pendeknya itu saya lihat tetap diperhatikan juga. Ini dia stop loss-nya dia akan tembus di 290 atau enggak. Kalau seandainya dia mampu berada di kisaran 305 kita beli dan dia kembali menguat, ini ada potensi ke 328.
Baik, baik. Oke, kita menuju ke data dari pembukaan IHSG di pagi hari ini. Beberapa menit yang lalu, pemirsa, IHSG dibuka menguat 0,11% di level 6.649,35. Kemudian Jakarta Samping Index dibuka menguat 0,05% di level 578,351. LQ45 juga dibuka menguat 0,02% di level 906,656 maksud kami. Kemudian saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah GoTo, Antam, Astra International, dan NICL dengan penguatan masing-masing 1,9%, 0,93%, 0,92%, dan 6,11%. Saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah BBRI, Bank Mandiri, Adaro, dan WMUU dengan pelemahan masing-masing 0,89%, 8,7%, 0,32%, dan 6,67%. Singkat, Mbak Rizka, analisis Anda untuk pergerakan IHSG hari ini seperti apa di awal pekan? Ya, di awal pekan kalau kita lihat kemarin kan memang pekan kemarin IHSG juga mengalami net sell kurang lebih di 518 miliar. Jadi prediksi hari ini saya lihat IHSG ada potensi penguatan, tapi penguatannya juga relatif terbatas. Area supportnya di 6.603 dan resisten ini di 6.700, Mas. Baik, oke. Mbak Rizka, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga analisis komprehensif dari Anda. Sukses untuk Anda, sampai jumpa Mbak Rizka. Terima kasih Mas Vicky, sukses selalu buat Mas. Baik.